sekelompok orang intoleran di Solo. Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi makam yang dirusak sekelompok orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Yusuf dengan NIM 50100120069, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pemahaman saya tentang moderasi beragama. Tetapi juga saya meminta kepada teman saya yang beragama Kristen Katolik, saya meminta kepadanya untuk beranggapan juga tentang bagaimana pemahaman dia dengan moderasi beragama ini. Untuk itu, inilah video anggapan dia tentang moderasi beragama. Perkenalkan, nama saya Angelina. Saya menganut agama Katolik dan di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang moderasi beragama. Menurut saya sendiri, moderasi beragama yaitu bagaimana kita menjalankan ibadah kita dan juga memahami tujuan dari ibadah kita serta sikap kita dalam beribadah. Nah, sebagai contoh yaitu bagaimana kita menjalankan ibadah kita pergi ke gereja setiap hari Minggu, menyembahkan puji-pujian, membaca kitab suci, serta juga mengamalkan Injil-Injil yang ada di dalam kitab tersebut. Nah, tujuan kita dari beribadah yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita umatnya. Nah, sikap dari beribadah tersebut yaitu tutup mata, kunci tangan, berdoa kepada Tuhan. Dan menurut saya moderasi beragama ini kita tidak boleh terlalu fanatik terhadap agama lain, di mana tujuan dari beragama ini untuk memperkuat diri kita, bukan untuk saling fanatik ataupun saling mengadu agama. Nah, dalam moderasi beragama juga ini menurut saya itu ada sikap saling menghormati, karena menurut saya dalam moderasi agama ini terdapat toleransi sesama agama atas perbedaan setiap agama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Baik, itulah tadi video dari teman saya mengenai anggapan dia tentang moderasi beragama ini. Kemudian dari saya sendiri berbicara tentang moderasi beragama ini, kebanyakan ulama merujuk kepada Al-Quran surah kedua ayat 143, yang dimana pada ayat ini terdapat kata wasoton yang artinya pertengahan. Nah, pertengahan inilah yang disebut moderat, dimana moderat itu dia tidak berlebihan begitu. Jadi segala sesuatu itu kita tidak boleh berlebihan. Bagaimana Allah mengatakan, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan. Contoh kecilnya adalah dalam hal makan. Kita tidak boleh berlebihan karena akan berakibat tidak baik untuk kita. Contoh kecilnya itu seperti perut menjadi kembung. Luasrofu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu dengan tidak berlebihan. Termasuk juga dalam soal beribadah dan beragama, kita juga tidak boleh berlebih-lebihan. Saya ambil kisah dari pada zaman Nabi, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr. Dia ini sering berpuasa dan tidak buka walaupun sampai malam, sampai berhari-hari. Kabar itu sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah, sesungguhnya kamu sudah sangat berlebihan dalam beribadah. Kamu cukup berpuasa dalam 3 kali dalam sebulan. Tapi sahabat menjawab, oh saya bisa lebih dari itu. Kemudian Rasul menjawab kembali,
Kalau begitu kamu cukup berpuasa 2 kali sepekan, yaitu Senin Kamis. Tapi kembali lagi sahabat menjawab bahwa saya bisa melakukan lebih dari itu. Kemudian kembali Rasulullah menjawab, kalau begitu kamu cukup berpuasa 1 hari puasa, 1 hari tidak, kemudian satu hari lagi puasa, 1 hari lagi tidak. Nah, tetapi sahabat ini pada masa tuanya menderita penyakit seperti tulang-tulangnya sudah keropos, dan disitu dia menyesal seandainya dia mendengarkan nasihat Rasulullah pada saat itu. Nah, inilah yang dikatakan bahwa dalam beribadah kita tidak boleh berlebihan. Jadi moderat itu menurut saya harus di tengah, atau dia bijaksana dalam menilai dan melihat segala sesuatu, tetapi tidak dalam bersikap. Orang yang moderat, dia bersikap berpihak kepada yang benar. Jadi dia harus adil di sini. Dalam artian dia bersikap kepada yang benar, tapi terhadap yang salah dia menasehati, tidak sampai berlebihan, sampai mencaci, dan apalagi sampai bersikap keras dan sebagainya. Jadi kepada yang benar juga dia bersikap proporsional, artinya dia berpihak, saya berpihak kepadamu karena kebenaranmu, begitu. Jadi menurut saya itulah moderat, berada di tengah. Dia berada di tengah, menilai segala sesuatu itu secara utuh dan menyeluruh, dan bersikap secara proporsional atau secara adil, sehingga orang yang moderat akan menjadi orang yang bijaksana. Beragama pun juga seperti itu. Agama mengajarkan kita untuk bijaksana dengan tidak berlebihan dalam segala sesuatu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai moderasi beragama. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.